pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Rohul Kudus-Mu menguasai kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan boleh merenungkan firman-Mu dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, baik yang mendengar maupun yang membacanya, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, namun bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca dari firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua mengalami masa pandemi yang berlangsung kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, akibat daripada pandemi, banyaklah di antara kita yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, kesulitan ekonomi, kesulitan studi, kesulitan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada juga yang terkena PHK dan pemutusan kerja, membuat perubahan, semuanya itu membuat perubahan di dalam setiap rumah tangga yang mengalaminya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai contoh, karena PHK menjadi keduanya, bahkan mungkin satu rumah tangga itu akan bersama-sama hari lepas hari. Mereka akan mula-mulanya akan berdoa bersama, saling menguatkan dan saling meneguhkan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan setahun. Tapi dengan berjalannya waktu menjadikan mereka itu bosan, merasa doa yang dipanjatkan belum dapat jawaban dari Tuhan. Bahkan bisa jadi kebersamaan dan sungut-sungut di antara keluarga. Kalau kita contohnya mengantri saja, mengantri kalau lama-lama juga bosan, sering kehilangan kesabaran, terus pilih tempat yang lain. Dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, di dalam satu perikop saja ada 4 kata sabar dan 2 kata tekun. Berarti melalui firman Tuhan kita diajar untuk bersabar dan bertekun.
Sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak putus asa, tidak patah semangat, dan tidak juga cepat marah. Sabar harusnya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan juga dapat menguasai diri. Dalam Keluaran 34 ayat 6 mengatakan Allah adalah panjang sabar. Kalau Allah saja panjang sabar atas pelanggaran kita dan kekurangan serta kelemahan kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar sabar seperti kehendak Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Sifat sabar adalah sifat yang terpuji, karena itu adalah sifat Allah. Seorang pahlawan adalah orang yang dapat mengalahkan musuh. Tetapi lebih hebat lagi orang yang mengalahkan nafsunya sendiri. Karena musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Nafsu atau ego kita yang harus kita tundukkan. Orang yang gigih, ulet, dan sabar serta tekun melebihi seorang pahlawan. Kalau kita hilang kesabarannya, berarti kita ada sesuatu dengan Tuhan. Terutama ialah hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Berarti kita juga harus sabar terhadap sesama kita, semua orang. Karena kita sadar bahwa mereka juga bukan manusia yang sempurna. Mereka juga penuh kekurangan, juga penuh dengan kelemahan, termasuk terutama diri kita sendiri. Banyak sekali kekurangan dan kelemahan kita yang sebenarnya tidak kita sadari. Kita juga harus sabar. Sewaktu kita itu berdoa, menanti jawaban Tuhan, kita harus bersabar. Apa jawaban Tuhan? Yaitu waktu Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa Tuhan akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Itulah waktu Tuhan. Maka kita menanti-nanti waktu Tuhan dengan sabar. Di dalam Roma juga 12 ayat 12, bersukacitalah dalam menghadapi. Ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita tetap harus sabar dalam kesesakan, bertekun terus di dalam doa. Gak usah pakai marah, gak usah pakai ngambek. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, kita tetap harus bertekun dalam berbagai-bagai pencobaan supaya kita akan menjadi disempurnakan oleh Tuhan. Seperti yang kita renungkan pada hari ini di dalam Yakobus 5 ayat 7. Petani tadi menanam, tapi dia juga harus bertekun dan bersabar menanti waktu Tuhan. Dia harus menanti datangnya hujan pada musim semi. Dia juga harus menanti datangnya hujan pada waktu musim hujan. Tetapi di dalam Yakobus 5 ayat 9, di situ ada larangan dari Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut maupun saling mempersalahkan. Nanti di situ kan ada hukumannya. Marilah Bapak Ibu, melalui renungan pagi hari ini kita belajar bersabar di dalam kesukaran kita. Amin. Tuhan, kami berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami sadar kami bukan orang yang sempurna. Kiranya banyak pelanggaran kelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun tidak. Kiranya Tuhan ampuni kami. Jadikan kami mempunyai kesabaran dan ketekunan di dalam doa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Ajar kami dapat menerima kekurangan, baik keluarga kami, baik saudara kami, baik anak dan seluruh rekan-rekan kami. Karena kelemahan kami ya Tuhan, karena kekurangan kami mohon pertolongan-Mu. Berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan untuk mentaati dan menanti waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus,
bagiku. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami di pagi yang baru ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi kekuatan, kesehatan, dan anugerah kehidupan. Kami juga bersyukur atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin memanjatkan doa dan permohonan kami bagi jemaat kami yang sudah lanjut usia dan yang sedang sakit, terkhusus Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun, Saudari Hesti Indrawati, Ibu Rini Larstiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduni, Ibu Sukarni, Bapak Widi Laksono, Ibu Diana Krismuda Sarjono, Ibu Sondang Siregar, Ibu Esti Wiyati, Ibu Sumiem Karjono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, dan Bapak Suyitno. Kemudian bagi keluarga daripada jemaat kami, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, dan Ibu Kasilah Susilo. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan juga Tuhan memberikan mereka kesehatan, dan di dalam menjalankan prosesnya mereka boleh tetap yakin dan percaya atas pertolongan Tuhan. Kemudian kami berdoa bagi jemaat Adi Yuswa di GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat, semangat, dan sukacita dalam memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka perlindungan di dalam setiap aktivitas yang mereka jalani. Kemudian bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, dan juga mereka boleh semakin bersyukur atas berkat usia yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha baru dan berjuang memperoleh penghidupan, kiranya Tuhan berkenan menuntun mereka mendapati ladang pekerjaan ataupun usaha yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian bagi keluarga atau pasangan hidup yang menantikan buah hati, dan juga keluarga yang mengalami permasalahan maupun keretakan dalam berkeluarga, kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah mereka dan memberikan damai sejahtera atas penantian buah hati, maupun Tuhan memberikan damai sejahtera bagi permasalahan mereka. Kemudian bagi para muda-mudi yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan berkenan memberikan pasangan hidup yang dinantikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian bagi anak-anak kami yang dalam masa pendidikan dan pergaulan sehari-hari, kami meyakini pada setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karenanya mohon berkat Tuhan agar berkenan menuntun kami dan menggendong kami supaya kami sebagai orang tua memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Jawa Ebenezer yang kami cintai, khususnya para pelayan dan hamba Tuhan, untuk Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, dan Pendeta Adelia Yohana Marta, kemudian para majelis
pengurus komisi, badan wilayah, serta pegawai gereja. Mohon agar mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda, remaja, dan ibadah anak. Mohon agar kiranya Tuhan memberikan kelancaran dalam setiap prosesnya dan kebaktian tersebut, pelaksanaan kebaktian menjadi berkat untuk umat. Kami mohon berkat untuk para petugas yang menyelenggarakan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan beri hikmat sehingga seluruh ibadah ini berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa bagi pelayanan, bagi para pelayan-Mu yang menjadi panitia pada masa prapaskah dan paskah nanti ya Tuhan di GKJ Ebenezer. Kiranya kami mohon pimpinan Tuhan bagi setiap panitia yang bertugas, kiranya diberikan kelancaran dan juga Tuhan selalu memberkati mereka dengan kesehatan dan ide-ide yang baik ya Tuhan di dalam di dalam perencanaan pelaksanaan masa prapaskah dan masa paskah ya Tuhan. Kemudian kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan. Ada GKJ Kanaan, GKJ Bupindah, GKJ Yeremia, Jalan Pematang Sawangan, dan gereja-gereja-Mu yang lain ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan turut ambil bagian dalam proses perizinan ini ya Tuhan, sehingga pada akhirnya perizinan tersebut boleh keluar dan prosesnya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan HUT Sinode Gereja Kristen Jawa yang ke-92. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kelancaran dalam setiap tahapan acaranya, sehingga acara tersebut boleh menjadi berkat dan mempererat kebersamaan kami sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawa se-Indonesia. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia dan para pemimpin, para penyelenggara pemerintahan Indonesia, presiden serta wakil presiden dan jajaran di bawahnya. Kiranya agar mereka beroleh hikmat Tuhan dan mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola negara ini dengan giat dan tekun di dalam nama Tuhan. Juga di tengah situasi yang tengah bersitegang di seluruh dunia ini ya Tuhan, khususnya di negara-negara Eropa maupun di belahan bagian dunia yang lainnya Tuhan. Kami memohon Tuhan sebagai Raja Damai hadir di tengah dunia ini memberikan perdamaian dunia. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Mungkin masih banyak doa dan permohonan yang belum terucap, namun kami yakin dan percaya Tuhan Maha mengetahui dan melengkapi kekurangan kami. Ampuni kami jika di dalam doa dan permohonan kami terdapat hal yang kurang berkenan bagi Tuhan. Seluruh doa dan permohonan ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
bagaikan bejana